Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Kirana Ai Putri dengan NIM 2103 2160 6819. Di sini saya akan memaparkan tentang modalitas belajar kinestetik. Adapun pengertian modalitas menurut KBBI adalah klasifikasi pernyataan menurut hal menyuguhkan atau mengingkari kemungkinan atau keharusan. Sedangkan modalitas belajar merupakan suatu kecenderungan untuk mengadaptasi strategi belajar dengan mencari sesuatu dan aktif dalam berbagai hal untuk tercapaian pendekatan belajar. Sedangkan kecerdasan kinestetik merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta keterampilan menggunakan tangan untuk mengubah atau menciptakan sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa modalitas belajar kinestetik merupakan suatu proses pembelajaran dengan strategi yang diciptakan oleh pendidik dengan melibatkan ketangkasan fisik, kelenturan tubuh, kekuatan, serta keterampilan. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh anak yang memiliki kecerdasan kinestetik, yang pertama yaitu memiliki memori fisik yang kuat. Anak yang memiliki memori fisik yang kuat ini akan sulit mengingat memori ketika melalui pendengaran ataupun penglihatan. Yang kedua, yaitu mudah menghafal gerakan tubuh. Yang ketiga, menyentuh benda saat menghafal sesuatu. Yang keempat, sulit untuk berdiam diri. Biasanya, anak yang sulit untuk berdiam diri ini memiliki karakteristik ekstrovert. Yang kelima, yaitu memainkan tangan atau jari saat menghafal. Yang keenam, kesulitan berbicara secara cepat, sehingga anak akan cenderung berbicara secara perlahan dan hati-hati. Yang ketujuh, kesulitan menghafal sesuatu jika hanya melalui pendengaran. Dan yang terakhir yaitu mengalami kesulitan saat menulis atau menelaah suatu kata. Setiap gaya belajar, kecerdasan anak masing-masing pasti memiliki strategi belajar masing-masing. Di sini kita akan belajar tentang strategi belajar kinestetik. Adapun strategi yang pertama yaitu melakukan eksperimen atau praktikum. Dalam eksperimen atau praktikum ini, anak akan berkembang dalam bidangnya mereka masing-masing dan diberikan kesempatan untuk mengeksplor diri. Yang kedua yaitu belajar secara outdoor atau karya wisata. Nah, belajar secara outdoor atau karya wisata ini dapat membantu anak dari kejenuhan atau kebosanan belajar di dalam kelas. Yang ketiga yaitu pendidik atau anak memperagakan sesuatu sehingga dapat mudah untuk menghafal sesuatu. Yang keempat yaitu memberikan kuis. Nah, kuis di sini yaitu berupa game sehingga anak menjadi semangat untuk kuis dan tidak merasa bosan. Yang kelima yaitu menggunakan ballpoint warna-warni. Jika pendidik menggunakan ballpoint warna-warni dalam pembelajaran, maka anak tersebut akan mudah menghafal karena dapat mengerti suatu poin-poin tertentu. Dan yang terakhir yaitu memberikan poin penting atau kesimpulan. Selanjutnya adalah permasalahan kontekstual. Di sini saya mengambil judul kesulitan yang dihadapi orang tua saat belajar di rumah. Seringkali orang tua kurang memahami kecerdasan anak dan apa gaya belajar yang cocok untuk anak. Orang tua kurang memahami tentang gaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik. Sehingga akan timbul permasalahan yang dialami oleh siswa. Siswa akan merasa bosan dan jenuh, apalagi jika media pembelajaran atau fasilitas kurang memadai di rumah. Karena permasalahan kontekstual, maka terdapat solusi penyelesaian permasalahan kontekstual. Di sini Kemendikbud RI menyarankan untuk konseling berbasis solusi atas kejenuhan belajar. Konseling ini bertujuan untuk menciptakan solusi
dan fokus dengan permasalahan yang sedang dialami siswa, bukan penyebabnya. Lalu membantu siswa dan mendukung penuh siswa untuk mampu mengatasi permasalahan yang sedang mereka alami. Lalu membantu siswa untuk mengenali bagaimana gaya belajar yang baik sesuai dengan karakteristik kecerdasan mereka masing-masing. Lalu membantu siswa menyelesaikan hambatan dalam belajar untuk mencapai prestasi, serta membantu siswa untuk mengalihkan pemikiran permasalahan yang mereka hadapi ke solusi yang harus dijalankan agar tetap fokus belajar. Sehingga diperlukan sekolah dan orang tua sangat mendukung penuh minat dan bakat siswa, sehingga siswa dapat berkegiatan positif dan menghilangkan pikiran-pikiran negatifnya. Suatu tujuan tidak akan berjalan dengan lancar apabila seseorang yang bersangkutan tidak mendukung, karena masih terdapat siswa yang masih malu untuk mengungkapkan permasalahannya dalam belajar kepada orang tua maupun kepada konselor. Siswa akan cenderung menceritakan permasalahan belajarnya kepada teman sebayanya, sehingga peran teman sebaya juga sangat diperlukan dalam proses belajar anak. Oleh karena itu, peran konselor dan orang tua serta teman sebaya sangat diperlukan bagi siswa sebagai dukungan dalam berprestasi. Adapun solusi yang ditawarkan, solusi terbaru atau novelty yang pertama yaitu mengenali kecerdasan anak serta memahami gaya belajar yang harus dilakukan. Yang kedua, yaitu pemerintah menyiapkan fasilitas yang baik kepada seluruh sekolah secara merata untuk menghindari adanya kesenjangan sosial. Sekolah yang memiliki fasilitas lengkap, maka akan menunjang kreativitas sekolah, pendidik, serta siswa. Selain itu, orang tua di rumah perlu menyediakan fasilitas yang memadai untuk kebutuhan anak. Lalu yang ketiga, jika konselor dirasa kurang bisa mengatasi permasalahan yang dialami siswa, maka sekolah perlu bekerja sama dengan pihak psikologi. Yang keempat, sekolah mendukung penuh minat dan bakat siswa. Yang kelima, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berperan aktif dalam berdiskusi, tugas kelompok, maupun aktif dalam pertanyaan yang dilemparkan oleh pendidik. Yang keenam, orang tua menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi anak. Yang ketujuh, anak yang memiliki kecerdasan kinestetik diberikan pelatihan yang tepat untuk menunjang kemampuan anak, serta melatih kreativitas anak. Yang ke-8, pendidik berbicara intens dengan peserta didik. Nah, tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kepercayaan kepada pendidik tersebut, sehingga mereka berani untuk mengungkapkan permasalahan yang mereka hadapi. Lalu yang terakhir yaitu pendidik dalam pembelajaran memberikan poin penting agar peserta didik mudah memahami materi yang dimaksud. Setelah dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagian besar siswa di Indonesia kurang mengetahui kecerdasan jenis apa yang mereka miliki, dan kurangnya dukungan dari orang tua serta pihak sekolah untuk mengembangkan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak. Adapun gaya belajar yang harus diketahui oleh masing-masing anak adalah auditorial, visual, dan kinestetik. Gaya belajar kinestetik mengandalkan anggota tubuh sebagai peranan untuk belajar. Anak yang memiliki kecerdasan ini, daya fokusnya cenderung pendek, sehingga mereka akan selalu melakukan praktik langsung agar lebih memahami perintah yang diberikan oleh orang lain. Lalu sekolah diharapkan memberikan media pembelajaran dan fasilitas lengkap karena siswa akan semakin semangat belajar. Selain itu, bimbingan konselor juga dibutuhkan bagi siswa yang memiliki permasalahan dalam belajar. Konselor akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang dalam pemecahan masalah serta mendukung sosialisasi siswa. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.